Hai sobat, kali ini akan saya bagikan sedikit pengalaman saya bagaimana caranya untuk membuka spuyer yang ada di kompor gas yang mungkin pada saat kalian coba buka ternyata spuyernya dilem seperti ini. Nah, bagaimana triknya untuk membuka spuyer yang dilem seperti ini agar tidak patah akan saya bahas sesaat lagi. Perfect. Oke sobat, jujur saya juga hampir pernah loh mematahkan spuyer pada saat membukanya dari sebuah kompor gas. Jadi ceritanya itu ada seorang konsumen yang ingin diperbaiki kompor gasnya dan kompor gasnya kebetulan itu apinya merah sekali. Pada saat saya coba bersihkan burner dan cup burner memang terlihat kotornya sangat menumpuk sekali. Dan karena saya curiga juga ada kotoran yang masuk ke spuyer, kemudian saya coba untuk membukanya. Pada saat itu saya membukanya dengan menggunakan tang ya. Saya coba putar sedikit, ternyata keras. Kemudian saya genggam erat tangnya dan saya coba paksa. Dan begitu saya buka tang yang saya pegang dan saya melihat ke arah spuyer, ternyata spuyernya hampir patah sobat. Kalau saya mengingat kejadian itu jadinya lucu sendiri ya. Kompornya merah belum selesai diperbaiki, kalau spuyernya patah akan kacau pastinya ya. Dan sambil keringat dingin saya coba memperbaiki spuyer tadi dan mengembalikannya hampir ke bentuk sempurna. Nah, kemudian saya perhatikan ternyata memang spuyernya dilem. Nah, pada saat itu saya melakukan kecerobohan karena membuka spuyer tanpa memperhatikan terlebih dahulu sobat. Oke, kemudian saya bertanya dalam hati, kenapa sih spuyer ini harus dilem? Nah, kalau kita mau lihat jawabannya secara positif, itu ada dua kemungkinan kenapa spuyer ini harus dilem. Yang pertama, ini mungkin terkait dengan garansi. Karena spuyer kalau kita buka, ini mungkin akan mempengaruhi masa garansi dari sebuah kompor gas ya. Nah, yang kedua, ternyata kalau spuyer dibuka, ini bisa saja mempengaruhi setelan sebuah kompor gas sobat. Nah, hal ini baru saya sadari ketika saya menemukan sebuah kompor gas yang tidak menyala gara-gara lemnya terlepas sobat. Nah, kebetulan saat ini saya punya contohnya, jadi bisa sedikit saya gambarkan kepada kalian ya tentang apa yang saya maksud pada saat kompor tersebut tidak bisa menyala hanya gara-gara lemnya terlepas sobat ya. Nah, kalian perhatikan ini ya. Oke sobat, kalau kalian mau perhatikan di beberapa kompor, terutama kompor-kompor buatan lokal, nah selain spuyer ini yang dilem, ada bagian lain yang dilem. Nah, bagian tersebut ini adalah ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu ini apa namanya, saya perkenalkan dulu. Ini adalah corong gas umpan. Nah, corong gas umpan itu terhubung juga ke spuyer umpan. Nah, fungsinya corong gas umpan ini adalah menampung gas umpan yang keluar dari spuyer dan mengarahkannya ke arah cup burner atau ke arah burner. Jadi pada saat tombol kompor gas ini ditekan kemudian diputar, biasanya gas akan keluar. Nah, gas yang keluar tuh pastinya akan lebih kencang dari spuyer yang kecil ini atau spuyer gas umpan. Nah, gas yang keluar kemudian begitu bunyi cetek, maka percikan api pemanti akan mengenai gas tersebut dan gas tersebut akan terbakar. Nah, semburannya yang kencang ini akan langsung mengarah cup burner yang pastinya juga telah mengeluarkan gas. Nah, gas yang ada di cup burner akan terbakar oleh api umpan yang berasal dari corong ini juga. Nah, permasalahannya adalah kalau ternyata ini tidak dilem, maka kejadiannya akan seperti ini sobat ya. Nah, ini kebetulan saya menemukan ada sebuah kompor yang memang tidak dilem ya, atau mungkin dilem atau mungkin pernah dilepas. Nah, jadi arah api umpan atau arah gas ini tidak lurus. Jadi kalau kalian perhatikan, yang dilem ini yang lurus. Nah, yang tidak dilem ini arahnya miring. Nah, dengan arah yang miring ini akhirnya gas atau api umpan tidak tepat mengenai cup burner. Dia akan melenceng dari cup burner. Akhirnya pada saat kalian coba nyalakan kompor gasnya dengan memutar beberapa kali knopnya, tidak akan pernah menyala. Nah, dari patokan kejadian inilah saya akhirnya paham kenapa di beberapa kompor gas, terutama kompor gas lokal, itu mengharuskan beberapa bagian kompor gasnya itu harus dilem seperti spuyer dan juga ini corong untuk gas umpan sobat. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya sih untuk membuka spuyer yang kemungkinan dilem pada dudukannya? Nah, pada dasarnya saya juga pernah melakukan beberapa hal. Nah, hal-hal tersebut mungkin juga pernah kalian lakukan juga ya. Nah, yang pertama dulu saya pernah coba untuk membuka spuyer ini dengan mengerok atau membuang lemnya dengan menggunakan pisau. Ya, seperti ini kurang lebih.
hanya saja cara tersebut kayaknya kurang praktis ya, karena bisa saja lem tersebut melekat ke bagian dalam yang tidak mungkin kita crop atau kita buang lemnya. Nah, kemudian saya punya dapat ide karena saya berpikir bahwa sebenarnya lem ini bukan lem permanen yang akan menyatu ke bagian besi, bukan. Ini hanya sebuah lem karet yang pada dasarnya hanya berfungsi untuk menjaga agar tidak berubah settingnya sobat ya. Nah, yang saya lakukan adalah seperti ini. Oke sobat, cara yang akan saya contohkan berikut hanya cara sederhana saja ya. Nah, jadi kalau kalian punya trik yang lain atau cara yang lain, silahkan kalian tuliskan cara dan pengalaman kalian pada saat melepaskan spuyer yang dilem seperti ini di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, berhubung seperti yang saya bilang tadi bahwa lemnya ini sebenarnya bukan lem permanen, hanya lem karet, maka yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana caranya untuk melelehkan lem yang ditempelkan ini. Dan saya akan menggunakan sesuatu yang panas, dan sesuatu yang panas itu adalah ini sobat, hair dryer. Nah, jadi saya akan menggunakan uap panasnya untuk melelehkan dan sedikit membuat pori-pori pada spuyer ini. Jadi spuyer ini akan lebih gampang buat dilepas sobat ya. Oh ya sobat, tambahannya nih, sebenarnya untuk membuka spuyer ini kan paling enak kalau kita menggunakan kunci pas ya. Nah, tapi kalau kalian tidak punya kunci pas, kalian juga bisa menggunakan tang seperti ini. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan tang, biar posisinya nyaman dan tidak terhalangi, per ini dan juga setelan angin harus kita lepaskan sobat ya. Kita lepaskan dulu bagian ini semua, baru kemudian kita arahkan angin hair dryer untuk melelehkan lem yang ada di seputarnya ini ya. Oh ya, usahakan pada saat kalian menggunakan hair dryer fokus kepada spuyernya saja, jangan sampai mengenai bagian ini, karena di bagian dalam ini terdapat magnet yang terbuat dari plastik yang pastinya gampang rusak sobat ya. Kita mulai ya, langsung kita gunakan temperatur yang paling tinggi. Nah, setelah beberapa saat silakan kalian periksa kondisi lemnya. Nah, apabila sudah lembek seperti ini, silakan kalian gunakan tang. Tapi jangan memaksakan diri ya, kalau memang belum bisa dilepas jangan dilepas. Nah, seperti kalian sobat lihat, gampang sekali ya, bahkan hanya dengan menggunakan tangan. Oke sobat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sisa lemnya silahkan dibersihkan sobat. Jadi jangan sampai lemnya ini mengotori dan masuk ke bagian knob. Kalian bersihkan dengan cara mengarahkan ke bawah lubangnya seperti ini ya. Jangan lupa silahkan kalian ketuk-ketuk untuk mengeluarkan sisa lemnya. Oke sobat, berhasil ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Di video ke depan kita akan bahas lebih mendalam tentang spuyer kompor gas ya. Oh ya, bagi kalian yang punya pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Kalau kalian punya requestan, silahkan juga sampaikan di kolom komentar sobat. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.